Saudara sekalian, Shalom. Sebelum kita melakukan begitu banyak aktivitas dan rencana kita, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini saya beri tema keabadian Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih, Yesus itu abadi. Dalam teks yang kita baca tadi, kita menemukan bahwa Yesus yang lahir di bumi dan berkarya dengan segala keajaiban. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang kusta tahir, bahkan orang mati dibangkitkan. Karyanya yang luar biasa. Itu kemudian diteruskan dengan karya puncak Yesus sendiri, yaitu dia rela mati demi orang berdosa. Tapi yang indah adalah bahwa Yesus yang mati itu pada hari yang ketiga bangkit kembali. Itu artinya bahwa Yesus itu abadi. Dia tidak mati dan terpendam di bumi. Dia hidup dan bahkan kuasanya nyata di seluruh bumi, di dunia dan di surga. Yang luar biasa, nama Yesus itu demikian termasyhur karena memang Yesus itu abadi. Bukan saja pribadinya abadi, karyanya, kemasyhurannya juga abadi. Bahwa kuasa Yesus itu abadi ada dalam kehidupan gereja dan jemaat Tuhan, dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan Yesus, saudaraku, adalah Tuhan di mana semua orang akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut di hadapannya. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Dengan demikian maka pengaruh Tuhan Yesus itu abadi dari zaman ke zaman. Sebab dialah yang termulia, yang berkuasa di bumi dan di surga. Jadi Yesus sebagai Tuhan, dia abadi. Karyanya juga abadi. Dan saudaraku, kehadirannya juga abadi. Yesus itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dia berkata bahwa kepada murid-muridnya bahwa Yohanes membaptis mereka dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan memberi kuasa kepadamu. Kuasa untuk menang atas dosa. Kuasa supaya bisa hidup dalam kebenaran, kekudusan. Kuasa supaya bisa menjadi saksi Tuhan. Karena itu pada waktu Roh Kudus datang, itu adalah representasi atau kehadiran Yesus sendiri dalam kehidupan orang percaya. Dengan demikian saudaraku, sesungguhnya Yesus bukan saja sebagai Tuhan yang abadi, bukan saja pengajaran dan pengorbanannya berlaku abadi, tapi juga kehadirannya abadi. Dari barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus menyertai, menolong kita, dan memberi kuasa kepada kita, sehingga kita bisa hidup sebagai orang Kristen. Hidup yang diwarnai dengan kebenaran, hidup yang diwarnai dengan kasih, hidup yang diwarnai dengan dedikasi. Saudaraku, karena itu, mari kita selalu percaya bahwa bersama Yesus, apapun situasi yang kita alami, beban apapun yang berat yang kita hadapi, mari kita ingat bahwa sebagai orang Kristen kita percaya Yesus Tuhan yang abadi, yang kuasanya abadi, dan kehadirannya abadi. Dia penolong saudara, penolong kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Yesus Tuhan kami adalah Tuhan yang abadi, yang hidup selamanya, yang kasih-Nya
juga abadi. Karyanya abadi. Kuasanya abadi. Dan kehadirannya abadi. Kami mempercayakan hidup kami semua kepadamu. Mohon rahmat dan anugerah-Mu. Berkati kami supaya kami hidup sebagai orang Kristen dalam kebenaran, kekudusan, kesetiaan. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu. Juga berkati negeri kami dan bangsa ini. Dalam kasih pemeliharaan Tuhan, masih ada pandemi yang dihadapi. Masih ada tantangan-tantangan yang terjadi karena dampak dari perang di sana-sini termasuk di Ukraina. Berkat Tuhan kami mohon untuk Indonesia. Bapak terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan berkati.